Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi pada PJJ hari ini. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita memasuki materi yang baru, yaitu KD baru tentang relasi dan fungsi. Pada kehidupan sehari-hari, kita mempunyai relasi atau hubungan dengan orang lain. Nah, pada pelajaran matematika hari ini, kita juga akan mempelajari tentang relasi tersebut. Apakah relasi itu, untuk apa, dan bagaimana menyatakannya, kita akan segera mengetahuinya. Selamat mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembahasan materi pelajaran kita hari ini mengenai relasi dan fungsi. Hari ini kita mempelajari bagian pertamanya, yaitu relasi, meliputi pengertian relasi dan menyatakan relasi. Syarat terjadinya relasi adalah yang pertama harus ada dua himpunan, dan yang kedua harus ada aturan yang menghubungkan antara dua himpunan tersebut. Maka pengertian relasi itu dapat diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan dua himpunan. Himpunan pertama disebut daerah asal dan himpunan kedua disebut daerah kawan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar skema berikut ini. Perhatikan anak-anak, di sini ada kurva yang berwarna biru, itu disebut himpunan pertama, dan di sebelah kanan ada kurva yang berwarna hijau, itu disebut himpunan kedua. Kemudian di dalam himpunan kedua itu ada yang berwarna merah jambu, ya, itu disebut daerah hasil atau ring. Jadi daerah yang pertama yang berwarna biru itu himpunan pertama disebut daerah asal atau kata lainnya adalah domain, dan himpunan yang sebelah kanan, himpunan kedua adalah daerah kawan atau kodomain, dan di dalam kodomain itu ada himpunan lagi yang disebut daerah hasil atau ring. Daerah hasil adalah anggota dari daerah kawan yang memiliki pasangan di daerah asal. Sudah cukup jelas ya anak-anak mengenai unsur-unsur relasi. Maka sekarang kita lanjutkan dengan bagian berikutnya, yang kedua, yaitu menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita perhatikan satu persatu. Di sini Ibu mempunyai contoh relasi antara himpunan A dan himpunan B yang nanti akan dinyatakan dengan 3 cara tersebut. Jadi contohnya, himpunan A adalah himpunan yang anggotanya Edi, Budi, Susi, dan Wati. Dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya apel, melon, mangga, dan jeruk. Dalam hal ini, kita memiliki keterangan sebagai berikut. Edi menyukai melon. Budi menyukai mangga. Susi menyukai apel. Dan Wati menyukai melon dan jeruk. Relasi yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B adalah menyukai. Nah, bagaimanakah relasi ini dinyatakan? Mari kita lanjutkan. Perhatikan yang berikut ini. Contoh yang Ibu berikan tadi, relasi menyukai, sekarang akan kita nyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, diagram panah.
Untuk menyatakan relasi antara dua himpunan dengan menggunakan diagram panah, caranya sebagai berikut. Kedua himpunan dituliskan dalam sebuah kurva. Di dalam kurva tersebut dituliskan anggota-anggota himpunan. Masing-masing anggota ditandai dengan noktah. Dan anggota-anggota yang berhubungan atau berpasangan dihubungkan dengan tanda panah. Untuk itu, maka diagram ini dinamakan diagram panah. Bagaimana bentuknya? Kita perhatikan gambar berikut ini. Inilah diagram panahnya dari contoh relasi menyukai dari himpunan A ke himpunan B. Perhatikan anak-anak, kurva A di dalamnya bertuliskan nama-nama anggota himpunan A, yaitu Edi, Budi, Susi, dan Wati. Setiap anggota himpunan ditandai dengan noktah. Kemudian himpunan B, kurva B, ya, di dalamnya bertuliskan nama-nama buah yang menjadi anggota himpunan B, yaitu apel, melon, mangga, dan jeruk. Dan setiap anggota himpunan B juga ditandai dengan sebuah noktah. Lalu, kalau kita perhatikan di situ, noktah Edi dihubungkan dengan noktah melon dengan tanda panah. Itu dibaca Edi menyukai melon. Budi menyukai mangga. Kemudian Susi menyukai apel. Dan yang terakhir Wati. Wati menyukai dua macam buah. Maka noktah Wati dihubungkan dengan dua macam buah, yaitu melon dan jeruk. Jadi Wati menyukai melon, Wati juga menyukai jeruk. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah kan menggambarkan diagram panah? Kita lanjutkan sekarang dengan cara yang kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Untuk menyatakan relasi dua himpunan dengan cara yang kedua tersebut, caranya adalah anggota-anggota himpunan yang berpasangan dituliskan di dalam tanda kurung dan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian pasangan-pasangan tersebut dituliskan di antara dua kurung kurawal yang juga dipisahkan dengan tanda koma. Untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikut ini. Nah, inilah hasilnya anak-anak, himpunan pasangan berurutan dari relasi menyukai antara himpunan A dan himpunan B. Jadi, kalian seperti melihat atau membaca sebuah himpunan yang di dalamnya terdapat pasangan-pasangan. Edi, melon. Itu artinya Edi menyukai melon. Dan seterusnya. Bagaimana? Cukup jelas ya? Nanti akan lebih jelas kalau kalian sudah mencoba mengerjakan latihan yang akan Ibu berikan. Sekarang kita lanjutkan dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah diagram Kartesius. Jadi, kalian sudah mempelajari tentang diagram Kartesius. Ternyata diagram Kartesius
Bisa juga untuk menyatakan relasi. Bagaimana caranya? Menyatakan relasi antara dua himpunan menggunakan diagram Kartesius, yaitu, perhatikan, himpunan pertama ditempatkan pada sumbu X, sumbu yang mendatar ya, dan himpunan kedua ditempatkan pada sumbu Y. Seperti yang akan kalian lihat berikut ini. Nah, jadi anak-anak, sumbu yang mendatar, biasa kita sebut sumbu X, sekarang difungsikan untuk himpunan A, himpunan pertama. Sumbu yang tegak atau vertikal, yang biasa kita sebut sumbu Y, adalah tempat himpunan kedua. Anggota-anggota himpunan dituliskan supaya lebih bagus diagramnya, maka kita bisa atur jarak antara anggota himpunan yang pertama, dan anggota himpunan berikutnya itu dengan jarak yang sama. Kalau sudah dituliskan, maka tinggal dihubungkan. Seperti kalian menggambar koordinat sebuah titik. Nah, inilah menyatakan relasi antara dua himpunan dengan diagram Kartesius. Bagaimana anak-anak? Cukup dimengerti ya materi pelajaran kita hari ini. Jadi supaya terjadi relasi itu diperlukan dua buah himpunan dan sebuah aturan yang menghubungkan dua himpunan tersebut. Maka relasi dapat diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan dua himpunan. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, setelah menyimak video pembelajaran ini, silakan catat materi ini di buku catatanmu dan kerjakan soal yang Ibu berikan. Soal latihan hanya 1 soal saja. Silakan hubungan antara dua himpunan tersebut dinyatakan dengan 3 cara, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jika dalam mengerjakan soal, kalian masih belum memahami benar atau masih memerlukan penjelasan lebih atau ada pertanyaan, silahkan hubungi Ibu. Jika sudah selesai mengerjakan, kirimkan jawabanmu beserta catatan dan foto diri ke WA Ibu juga. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Selamat melanjutkan mengerjakan latihan. Selamat belajar. Terima kasih. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Untuk lebih memahami materi ini, kalian akan mengerjakan tugas menyatakan relasi dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Tugasnya ada di slide terakhir, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan waktu yang Ibu tentukan di situ. Jika masih ada pertanyaan atau kesulitan, silakan hubungi Ibu lewat WA atau lewat telepon. Terima kasih, selamat pagi.